Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dengan tubuh seperti gunung, menari dengan cambuk penghancur kematian 8.000 kaki, dan bergegas ke lautan daun hitam seperti itu. Bang bang bang. Cambuk panjang dari langit menari sangat cepat di lautan daun hitam, dan sementara daun hitam dihancurkan, cambuk panjang juga dengan cepat dimusnahkan. Dalam sekejap mata, ketika hanya 1.000 lembar daun hitam seperti lautan yang ditinggalkan oleh Tan Yun, cambuk kematian di tangan Tan Yun telah dimusnahkan dan menghilang. Puci-puci. Dengan suara mengerikan dari senjata tajam yang memotong daging dan darah, ribuan daun hitam, dengan hembusan darah, menembus leher, dada, lengan, tangan, dan kaki Tan Yun. Ribuan daun hitam menghilang, dan pada tubuh Tan Yun setinggi 4.000 kaki, darah menyembur keluar dari ribuan lubang darah yang mengejutkan. Aku akan membantu kamu. Kita akan temani kamu untuk membunuh musuh. Pada saat ini, Shen Subing, Xianer dan 7 istri Tan Yun lainnya khawatir, bersama dengan Zhen Ji, Fang Ziqing, dan istri Tan Yun, suara mereka terdengar di benak Tan Yun. Setelah itu, Ying Ying, Qing Cheng, Zian dan wanita lain juga mengirimkan transmisi suara ke Tan Yun. Tan Yun tidak menunjukkan suara apapun, dan berkata kepada gadis-gadis itu, kalian tidak boleh keluar sekarang, saya telah menggunakan semua kekuatan magis dari formasi pedang, tetapi saya belum menguji kekuatan Kaisar Penglai. Kalian jangan dulu keluar, tidak peduli apa. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri untuk siapapun yang melakukan kesalahan. Jangan khawatir, aku akan bertarung dengannya selanjutnya, bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan kehilangan keduanya. Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda dan Keratua keluar dan pukul orang tua ini sampai mati, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun mentransmisikan suaranya, suara tragis Wuxin Sangshen terdengar, setelah menghancurkan semua artefak daun hitam yang melahapnya, seluruh tubuhnya hampir kehilangan darah dan dagingnya. Saudara ketiga, kamu bukan lawannya. Kamu memasuki istana Ling Qiao Dao untuk pulih dari lukamu. Tan Yun berkata kepada Wuxin Sangshen, jika perlu, aku akan membiarkan ipar perempuanmu mengambil tindakan, ucap Tan Yun. Oke, kakak, hati-hati, ucap Wuxin. Dalam transmisi suara Wuxin Sangshen, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke istana Ling Qiao Dao di telinga Tan Yun. Pada saat ini, Kaisar Penglai memandang Tan Yun yang berlumuran darah, dan matanya yang keruh menunjukkan kengerian yang ekstrim. Anak kecil, kamu benar-benar mendapatkan warisan dari Hongmeng Supreme. Cepat dan serahkan latihan kepada Kaisar itu, ucap Kaisar Penglai. Sepasang mata raksasa Tan Yun menunjukkan niat bertarung yang gila, haha konyol, pertarungan kita baru saja dimulai, ucap Tan Yun. Penglai Sendao, hancurkan dia sampai mati untukku, ucap Kaisar Penglai. Boom! Segera, dalam runtuhnya Hongmeng Void, Penglai Sendao menabrak Tan Yun. Pada saat yang sama, Penglai Sendao mengunci Tan Yun, memberi Tan Yun perasaan bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Kaisar Penglai, keluarkan semua kemampuanmu, aku Tan Yun tidak akan pernah mundur, ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun menjadi semakin dingin, dan saat berikutnya, pedang pembantaian Hongmeng keluar dari pikirannya, di tangan kanan Sinochem telah menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, 5 elemen hancurkan, ucap Tan Yun. Segera, kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen dituangkan ke dalam pedang pembantaian Hongmeng dari dalam tubuh Tan Yun. Dalam sekejap, cahaya pedang kekuatan emas, cahaya pedang kekuatan kayu, cahaya pedang kekuatan air, cahaya pedang kekuatan api, dan cahaya pedang kekuatan bumi melesat keluar dari pedang Dewa Pembunuh Hongmeng. Kelimanya bergabung menjadi satu, berubah menjadi sinar pedang berwarna-warni yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan menabrak Pulau Dewa Penglai. Bang! Ledakan keras bergema di seluruh ruang dan waktu pembentukan pedang, dan segera, 5 elemen menghancurkan 10.000 kaki balok pedang dan meledak dari kehampaan. Serangan yang sangat kuat, ucap Kaisar Agung Penglai terkejut, tetapi setelah Pulau Abadi Penglai dihancurkan oleh 5 elemen dan sebuah parit dipotong, pulau itu hancur ratusan ribu kaki jauhnya. Tan Yun tidak memberi Kaisar Penglai kesempatan untuk mengendalikan Pulau Dewa Penglai lagi, jadi dia memegang pedang raksasa, kekuatan 5 elemen, angin dan guntur di tubuhnya,
dituangkan ke Excalibur pembantaian Hongmeng dengan panik, dan bergegas menuju Kaisar Penglai. Seni pedang Dewa Pembantaian Hongmeng, pengetahuan 7 meridian, ucap Tan Yun. Tan Yun yang berlumuran darah, tiba-tiba mengayunkan pedang ke Kaisar Penglai, yang berjarak 30.000 meter. Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan segera, embusan angin mengamuk di langit Hongmeng, dan sinar pedang menyilaukan sepanjang 30.000 kaki yang berisi kekuatan Kaisar dengan 7 atribut merobek langit dan jatuh menuju Kaisar Penglai. Merasakan aura yang memancar dari cahaya pedang pengetahuan 7 atribut, ekspresi Kaisar Penglai menjadi serius untuk pertama kalinya. Pedang suci dengan atribut angin dan guntur terbaik keluar dari udara tipis. Mata keruh Kaisar Penglai mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, jika aku tidak bisa membunuhmu, Kaisar ini tidak akan mempercayainya. Kemampuan ilahi Feng Lei 36 tebasan, ucap Kaisar Feng Lei. Kaisar Agung Penglai mengayunkan pedang sucinya dan berubah menjadi 36 sosok kabur dari kehampaan, dalam sekejap, dia mengayunkan 36 pedang. Boom, boom. Segera, 36 cahaya pedang setinggi 3.000 kaki merobek kekosongan, dan pada saat yang sama saat mereka menebas ke arah cahaya pedang pengetahuan 7 atribut Tan Yun dengan cepat menangkap mereka, dan salah satu cahaya pedang menghilang. Dan menghilang tanpa jejak. Bang bang ban. Tepat ketika Tan Yun bingung, 35 cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang pengetahuan 7 atribut. Bagaimana ini mungkin, ucap Kaisar Penglai, tampak ketakutan. Tapi itu adalah 35 cahaya pedangnya, yang semuanya dihancurkan oleh cahaya pedang pembunuh 7 atribut. Dan kekuatannya anjlok, berubah menjadi cahaya pedang pengetahuan 7 atribut dengan ukuran ratusan kaki, dan langsung memenggal ke arah Kaisar Agung Penglai. Puci, lengan Kaisar Agung ini, ucap Kaisar Penglai. Darah menodai udara, dan tunggul lengannya terbang secara horizontal. Dalam jeritan Kaisar Agung Penglai, meskipun dia lolos dari pedang yang mematikan, lengan kirinya terlepas. Aku terlalu marah, jika bukan karena kecerobohan Kaisar Agung ini, bagaimana mungkin aku bisa terluka olehmu, ucap Kaisar Agung Penglai meraung marah. Pada saat ini, sinar pedang yang menghilang di udara tiba-tiba muncul dari langit Hongmeng dan menebas ke arah punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Tan Yun melemparkan langkah ilahi Hongmeng, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Tepat pada waktunya, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya tiba-tiba berputar, menebas ke arah sinar pedang setinggi 3.000 kaki. Bang! Ada suara keras, dan saat Tan Yun menghancurkan cahaya pedang, kekuatan benturan besar mengalir ke tangan kanan yang memegang pedang. Boom boom! Kulit tangan raksasa Tan Yun yang memegang pedang tidak bisa menahan benturan yang sangat kuat dan hancur. Dalam satu tarikan napas, tangan kanan Tan Yun yang besar berubah menjadi tulang putih, dan kekuatan benturan itu merobek daging dan darah dari seluruh lengan kanannya, dan menghantamkannya ke bahu kanannya, mengalir ke jantungnya. Tan Yun menyemburkan darah, wajahnya pucat, dan tubuhnya yang seperti gunung hancur ratusan ribu kaki jauhnya di bawah tumbukan. Sebelum Tan Yun bisa berdiri diam, Kaisar Penglai meraung, "Anak Tan Yun, kamu benar-benar membuat Kaisar ini marah. Kaisar ini ingin kamu mati sekarang," ucap Kaisar Penglai meraung. Pedang dewa di telapak tangan kanannya terangkat ke udara, membubung hingga 1.000 kaki. Kemampuan ilahi angin dan guntur, hancurkan pedang dengan darah, dan pedang itu bisa menghancurkan segalanya, ucap Kaisar Penglai. Dari mulut Kaisar Agung Penglai, seteguk darah menyembur keluar, dan darah mengalir ke pedang ilahi dari kehampaan. Segera, aura pedang ilahi angin dan guntur berlipat ganda. Kekuatan magis angin dan guntur, mengendalikan pedang dengan jiwa, tak terkalahkan, ucap Kaisar Penglai. Detik berikutnya, Kaisar Penglai duduk bersila di langit, dan ketika dia menutup matanya, jiwa Kaisar yang halus, terbang keluar dari pikirannya dan menelan pedang angin dan guntur. Ini adalah cara yang paling kuat dari Kaisar Penglai. Dia mengorbankan pedang dengan jiwa Kaisar Agung, membuat kekuatan pedang ilahi melambung lagi. Demikian pula, begitu pedang ilahi Feng Lei tidak dapat membunuh musuh, tetapi dikalahkan oleh musuh, jiwa Kaisar Agung dalam pedang ilahi akan rusak parah. Tidak ada keraguan bahwa bagi Kaisar Besar Penglai, ini adalah pertempuran yang menentukan untuk maju dengan putus asa dan berani. Bunuh, ucap Kaisar Besar Penglai menyilangkan lututnya di udara, mencekik formula ajaib di tangannya, dan meraung, mengguncang langit, dan angin raksasa dan pedang guntur ribuan meter bersinar terang, dan dengan keras menebas menuju Tan Yun.
Ingin membunuhku? Hahaha. Jangan pikirkan itu, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun membeku, matanya merah, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, 9 atribut pembunuh dewa, ucap Tan Yun. Langit berkedip cepat satu demi satu, dan tiba-tiba, kekuatan kaisar emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang mengalir ke pedang Excalibur Hongmeng seperti semburan. Dalam sekejap, Tan Yun melakukan 9 kekuatan magis sekaligus, 9 atribut membunuh dewa, ucap Tan Yun. 9 sinar pedang menyilaukan dengan 9 jalur panjangnya puluhan ribu kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut. Dalam garis lurus, angin dan pedang guntur yang ditembakkan ke arah Biao mengikuti satu demi satu. Bang! Ketika pedang pertama menghantam pedang ilahi Feng Lei, itu hancur. Ketika cahaya pedang Feng Lei Senjian tiba-tiba bergetar, Kaisar Penglai yang bersila di langit, mengguncang tubuh lamanya, dan wajahnya sedikit memucat. Bang bang bang! Segera setelah itu, 8 cahaya pedang 9 atribut yang tersisa, setelah membombardir pedang ilahi Feng Lei satu demi satu, meledak berkeping-keping. Sementara Wind Thunder Divine Sword ditebas dari kehampaan, Kaisar Besar Penglai yang digantung bersila, gemetar hebat, wajahnya pucat dan ketakutkan. Pada saat ini, Kaisar Penglai merasa bahwa jiwa Kaisar yang tersembunyi di pedang angin dan guntur dipukul dengan keras. Saat jiwa Kaisar rusak parah, Kaisar Penglai merasakan pusing yang kuat menyapu pikirannya, dan segera, darah mengalir dari telinga dan hidungnya. Pedang ilahi angin dan guntur, bunuh untuk Kaisar ini, ucap Kaisar Besar Penglai yang diserang oleh serangan balik, memuntahkan seteguk darah lagi dan berteriak dengan suara serak. Ledakan, Wind and Thunder Divine Sword raksasa mengeluarkan erangan lembut, dan kemudian menusuk dada Tan Yun dari langit dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari Tan Yun. Aum! Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dia tidak bisa menghindar tepat waktu, tangan kirinya tiba-tiba menjulur, dan dia meraih bilahnya dengan tangan kosong. Tujuan Tan Yun memegang pedang dengan tangan kosong adalah untuk mengulur waktu untuk menghindar. Puci! Tan Yun meraih bilahnya dengan telapak tangan kirinya saat darah berceceran, dan pedang ilahi Feng Lei membanting dan menusuk 5 jari tangan kiri Tan Yun dan jatuh. Puci! Pada saat ini, Tan Yun mengambil kesempatan untuk berteleportasi sejajar ke kiri. Meskipun dia menghindari nasib hatinya ditikam, pedang angin dan guntur menembus bahu kanan Tan Yun dan menembus lubang berdarah di punggungnya. Jika kamu mematahkan lenganku, Kaisar Agung akan mematahkan tanganmu juga, ucap Kaisar Agung Penglai, dengan wajah muram, mengendalikan pedang angin dan guntur untuk berputar di dalam tubuh Tan Yun. Dengan suara tulang hancur, bahu kanan Tan Yun itu meledak, dan lengan kanannya yang hampir tanpa daging jatuh ke dalam kehampaan. Sialan, fitur wajah Tan Yun dipelintir, dan dalam satu pemikiran, pedang ilahi pembantai Hongmeng setinggi 3.000 kaki di tulang tangan kanannya naik ke udara dan menelannya di tangan kirinya. Orang tua, hari ini aku ingin kamu mati, ucap Tan Yun mengangkat pedang ilahi pembunuh Hongmeng di tangan kirinya dan berteriak, Hongmeng membunuh para dewa, 9 membunuh dewa, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun mati-matian melemparkan pedang gaib terkuat. Tan Yun menahan rasa sakit dan berkedip 9 kali berturut-turut dari kekosongan, dan setiap kali dia mengayunkan sinar pedang yang besar. Setiap sinar pedang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan Kaisar Cahaya Agung. 9 cahaya pedang, disertai dengan 9 suara keras yang memekakkan telinga, menebas pedang ilahi angin dan guntur. Setiap kali dia menebas, pedang ilahi Feng Lei ditebas puluhan ribu kaki, dan Kaisar Agung Penglai yang duduk bersila, akan memuntahkan seteguk darah. Setelah 9 pedang, Tan Yun merasa kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Melihat Kaisar Penglai, setelah menyemburkan 9 suap darah, 7 lubang berdarah, dan tubuh tua yang duduk bersila gemetar, seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan kapan saja. Pada saat ini, Kaisar Penglai mengalami sakit kepala yang hebat, dan rasa pusing yang kuat, seperti badai yang dahsyat, menghantam pikirannya. Kaisar Besar Penglai mengertakkan lidah, dan tiba-tiba, setelah pikiran bingung menjadi sedikit lebih jelas, dia tertawa dengan marah, hahaha, ahahaha. Tan Yun, Kaisar Besar harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, bahkan sangat Kaisar ini terluka parah. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda masih lebih lemah dari Kaisar ini, dan sekarang Anda bisa mati, ucap Kaisar Penglai. Setelah tertawa terbahak-bahak, di pedang angin dan guntur,
Kaisar Penglai menjadi agung yang semakin halus. Jiwa Kaisar tiba-tiba terbang keluar dan menelan pikiran Kaisar Agung Penglai. Segera, Kaisar Penglai yang telah melakukan semua yang dia bisa, memberi isyarat, dan pedang Dewa Petir 1000 kaki Feng Feng berubah menjadi ukuran 3 kaki 3 inci dan menelannya ke tangan kanannya. Bunuh! Kaisar Penglai berdarah dari 7 lubangnya, sambil memegang pedangnya, menyerang ke arah Tan Yun dengan kecepatan ekstrim. Tan Yun yang hancur dan terluka parah, menunjukkan pada semuanya, bahwa dia mengendalikan seluruh situasi, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Kaisar Penglai yang agung, kamu akan dipukuli sampai mati hari ini, ucap Tan Yun. Hahaha, itu benar, Kaisar besar terluka parah. Tetapi kamu dan anak bertopeng juga terluka parah, kalian berdua tidak memiliki kemampuan untuk datang dan mengalahkan Kaisar besar ini. Ayo, kamu datang, hahaha. Tan Yun, kamu mati. Dan setelah kamu mati, semua pedang suci Hongmeng Supreme akan menjadi milik Kaisar Agung ini. Jeritan bersemangat Kaisar Penglai tiba-tiba berakhir, dan kemudian, terlihat adegan ini membuatnya merasa sangat ketakutan dan marah. Su Bing, Yu Qin, Xianer, Meng Yi, Xi Nying, Su Zhen, kalian semua, bersama dengan keratua dan 12 binatang besar, keluar dan pukul dia untukku. Orang tua ini terluka parah, aku percaya bahwa dengan upaya gabungan kalian, dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, ucap Tan Yun. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, Shen Subing dan 7 istri lainnya, bersama dengan Fang Ziqing, Zhen Ji, Ziyan, Tian Lao, dan lainnya, muncul dari udara tipis di sekitar Tan Yun. Melihat sekelompok di alam Kaisar Agung, Kaisar Penglai benar-benar ngeri. Apa yang membuatnya semakin putus asa adalah bahwa, di depan Tan Yun, kera iblis setinggi 5.000 kaki yang jelas merupakan tahap pertumbuhan tingkat keempat dari binatang Kaisar Agung, tetapi mengeluarkan nafas yang sebanding dengan binatang dewasa tingkat ke-9 dari alam Kaisar Agung muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, singa raksasa emas juga muncul dari udara tipis. Pada akhirnya, total 12 binatang Kaisar Agung memancarkan aura yang lebih tirani daripada wilayah mereka sendiri, dan bergegas ke arahnya terlebih dahulu. Nenek aku beruang, hari ini aku akan memberitahu Anda seberapa kuat beruang kakek Anda, ucap Raja Beruang Tian Luolong, yang selalu bersedia mengalahkan anjing air, mengayunkan 2 palu di kedua tangan dan memimpin dalam menghancurkan Kaisar Penglai. Kaisar besar Penglai yang terluka parah, panik total, berbalik dan memegang pedangnya, dan melarikan diri ke formasi jauh. Namun, dia terluka parah, dan dia dikejar oleh Shen Subing yang sedang melakukan waktu, langkah ajaib luar angkasa segera setelah dia terbang ratusan ribu kaki. Puci! Kaisar Penglai mengarahkan kepalanya ke samping untuk menghindar, Shen Subing menebas leher Kaisar Penglai dengan pedang, dan darah menyembur keluar. Dan Tantai Xianer yang memadatkan sepasang sayap suci, melesat menjauh dari sisi Kaisar Penglai dan memotong hamstring kiri Kaisar Penglai dengan pedang. Ah! Tidak! Kaisar Penglai berteriak, dan punggungnya dipukul oleh kera iblis pembantai surga lagi. Pada saat berikutnya, semua orang dan binatang buas dapat dengan mudah membunuh Kaisar Penglai, tetapi mereka tidak melakukannya, tetapi meluncurkan kehancuran yang tragis padanya. Selama periode ini, Tan Yun tidak pulih dari luka-lukanya. Dia berdiri dengan genting di udara, mengagumi adegan Kaisar Penglai dianiaya. Pada saat ini, beruang naga Raja Tianluo membawa Kaisar Penglai yang sekarat, melayang ke langit dan terbang di depan Tan Yun, dan berkata dengan suara teredam, "Tuan, saya akan menyerahkannya kepada Anda," ucap Raja Beruang. "Ya?" Tan Yun mengangguk, memandang Kaisar Penglai, dan menyeringai, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu identitasku?" "Oke, aku akan memberitahumu sekarang. Aku adalah penguasa tertinggi Hongmeng," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Kaisar Penglai yang masih bernafas, tiba-tiba matanya melotot, tubuhnya berkedut, dan dia ketakutan setengah mati. Betul sekali. Kaisar Penglai yang terluka parah ketakutan setengah mati ketika dia mendengar identitas Tan Yun. Pada saat berikutnya, jiwa Kaisar Penglai yang lemah dari Kaisar dan 11 roh Kaisar Agung terbang keluar dari mayat, berlutut di depan Tan Yun dengan gemetar, dan bersujud. "Xiao tidak tahu bahwa Anda adalah penguasa tertinggi Hongmeng, mohon maafkan Xiao, jangan biarkan aku mati." "Aku mohon," ucap jiwa Kaisar Penglai. Ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh, dan tidak ada keraguan tentang itu. "Beri aku token yang membuka jalan ke Istana Rahasia 9 Surga, dan aku akan membiarkanmu jiwa terbang menjauh. Kalau tidak,
Aku punya 100 cara untuk membiarkanmu mati dalam penderitaan yang lama, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Kaisar Agung Penglai menghela nafas dan berkata, aku mematuhi perintah, ucap Kaisar Penglai. Pada saat ini, Kaisar Agung Penglai tahu bahwa Tan Yun ingin membuat dirinya benar-benar mati, tetapi ketika dia berpikir bahwa Tan Yun adalah makhluk tertinggi Hongmeng di masa lalu, identitas ini saja membuatnya ketakutan, dan dia tidak berani sama sekali tidak menghormati Tan Yun. Jiwa Kaisar Agung Kaisar Penglai, memberi isyarat, tanda biru dengan kata-kata, Istana Rahasia 9 Surga, terbang keluar dari peti mayat. Subing, terima tokennya, beri dia waktu yang baik, ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun berkorban ke kuil Tao Ling Qiao dan memasuki pemulihan luka-lukanya. Setelah Sen Subing menerima token, dia menjentikkan lengan gioknya ke udara, dan jiwa Kaisar Penglai dan 11 roh Kaisar dimusnahkan. Di Aula Ling Qiao Dao, Tan Yun yang terluka parah, duduk bersila, memikirkan barusan dan Kaisar Penglai. Dalam duel, sudut mulutnya sedikit terbalik, dan dia mencibir, jika saya tidak ingin menyimpan dua kekuatan supernatural dari sangkar waktu dan ruang terbalik, dan untuk berurusan dengan anjing abadi di masa depan, jika tidak, Kaisar Penglai pasti tidak akan menjadi lawanku, ucap Tan Yun. Waktu di luar telah berlalu sejenak. Tan Yun yang pulih dari luka-lukanya, mengenakan jubah putih dan terbang keluar dari kuil Tao Ling Qiao dengan semangat kepahlawanan. Saat memberi isyarat, 11 pedang primordial dimasukkan ke dalam cincin abadi. Pada saat ini, Dewa tertinggi Wuxin juga memulihkan luka-lukanya, terbang keluar dari istana Ling Qiao Dao, memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, kamu hanya sedikit lebih rendah dari Kaisar Penglai, kamu sama seperti sebelumnya, ucap Wuxin. Tan Yun tersenyum dan memandang kerumunan dan berkata, oke, sekarang kita melewati menara, masuk ke rahasia Istana 9 Surga, dan kemudian berlatih dengan gila selama 11 bulan, lalu, cuci darah Istana Abadi 9 Surga, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang di atas hutan Penglai dan mencapai puncak menara dewa yang menjulang tinggi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya memasuki lantai atas menara, mereka melihat formasi teleportasi di tengah tanah. Di tengah susunan teleportasi, ada alur berbentuk token. Sen Subing melambaikan tangan kanannya, dan token di tangannya terbang ke dalam alur. Segera, cahaya dalam formasi teleportasi berkembang, dan pada saat berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang dari udara. Setengah jam kemudian, saat pusing menghilang di benak Tan Yun dan yang lainnya, aliran energi abadi surga dan bumi yang sangat kaya menyelinap ke rongga hidung tanpa bernafas. Tan Yun dan yang lainnya membuka mata mereka, dan apa yang mereka lihat adalah gunung abadi yang agung. Di atas setiap gunung abadi, ada mata air abadi berwarna susu yang tebalnya 10.000 kaki dan panjang 1 juta kaki, seperti naga raksasa berlayar perlahan, cukup spektakuler. Kakak ipar, apakah ini rumah rahasia 9 surga? Ucap Suezian melebarkan matanya yang indah dan berkata dengan penuh semangat. Aku merasa aura abadi di sini jauh lebih kuat daripada energi abadi yang kita miliki di Soul Devouring Abyss, ucap Suezian. Tan Yun tersenyum dan berkata, Istana Rahasia 9 Surga ini adalah rumah harta karun Kaisar Abadi 9 Surga untuk menampung musim semi-abadi. Tentu saja, itu lebih baik dari energi peri di formasi besar Abyss Soul Devouring Abyss, ucap Tan Yun. Kakak ipar, mengapa Kaisar Abadi menyimpan begitu banyak mata air abadi, ucap Nangong Ruksue. Pada saat ini, wajah Nangong Ruksue menutup bulan dan bunga-bunga memalukan penuh dengan teka-teki. Tan Yun menjelaskan, kekuatan besar tingkat 12 dari alam Kaisar Agung, setelah merasakan penghalang menjadi dewa, harus meninggalkan alam abadi dan pergi untuk memurnikan penjara ilahi memadatkan kedewaan, dan kemudian melampaui kesengsaraan. Hanya ketika transendensi berhasil, seseorang akan menjadi dewa. Penjara penyempurnaan abadi bisa dikatakan sebagai neraka para keabadian. Tidak ada kekuatan abadi di dalamnya, dan beberapa hanya ujian. Di penjara pemurnian abadi, yang abadi perlu menghembuskan energi abadi untuk menjaga kekuatan mereka pada puncaknya, dan kemudian, setelah lulus ujian, memadatkan kedewaan mereka. Dalam proses memadatkan kedewaan, sejumlah besar energi abadi diperlukan. Jika energi abadi tidak cukup, maka kedewaan tidak akan terkondensasi, dan tidak ada kesempatan untuk melampaui bencana. Itulah sebabnya rumah rahasia 9 surga diciptakan oleh Kaisar Anjing Abadi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Nangong Ruksue mengerutkan kening, kakak ipar, sebelum kita pergi ke penjara pemurnian abadi,
apakah kita juga akan mencari banyak mata air abadi? Ucap Nangong Ruksue. Tan Yun tersenyum pada semua orang dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan, prioritas utama kami adalah menelan Xian Kuan untuk berkultivasi. Di masa depan, kita akan pergi ke penjara ilahi pemurnian abadi, dan aku akan membawa semua orang bersamaku. Ketika Kaisar Abadi yang agung dihancurkan, aku akan mengambil semua mata air abadi di istana rahasia mereka, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, semua orang mengangguk, penuh kerinduan mendalam untuk menjadi dewa. Setelah itu, Tan Yun dan semua orang terbang ke puncak Gunung Abadi, mengorbankan kuil Tao Ling Kiao, memandang semua orang dan berkata, semua orang ada di sini sambil mundur dan berkultivasi, Anda harus melepaskan kesadaran abadi, sehingga mata air abadi dapat terus disuntikkan ke lantai kuil tempat Anda berada. Oke, ayo masuk ke retret, ucap Tan Yun. Setelah semua orang memasuki istana Ling Qiao Dao, Tan Yun menghilang dari puncak Gunung Xianshan, dan pada saat berikutnya, dia muncul di lantai 48 istana Ling Qiao Dao. Segera, Tan Yun dan yang lainnya melepaskan kesadaran abadi mereka satu demi satu, menutupi mata air abadi di puncak Gunung Abadi, dan terbang dengan agresif menuju istana Ling Qiao Dao yang sangat spektakuler. Pada saat yang sama, di rumah abadi 9 surga, Wosh, Ji Boyuan terbang di udara dan mendarat di luar Immortal Mansion. Melihat para penjaga yang menjaga gerbang, dia berkata dengan tidak sabar, aku adalah bawahan adik dari kepala administrator Immortal Mansion, ucap Ji Boyuan. Ayo, setelah penjaga mansion menjawab, dia membawa Ji Boyuan ke mansion dan langsung pergi ke Aula Abadi 9 Surga. Pada saat ini, di luar Aula Abadi 9 Surga, Fang Rulong yang dipromosikan ke peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, sedang memegang makanan ikan, berdiri di tepi kolam teratai, dengan santai memberi makan ikan mas. Dia berpikir bahwa dalam lebih dari 11 bulan, dia akan menikahi Ouyang Qian-Qian dan menjadikannya mainan di bawah selangkangannya, dan dia tersenyum di seluruh wajahnya. Setelah beberapa saat, penjaga membawa Ji Boyuan ke kolam teratai, dan berkata dengan hormat, Tuan Kaisar Abadi. Ji Boyuan berkata bahwa dia memiliki 100.000 masalah mendesak untuk mencarimu, dan pemuda itu membawanya, ucap penjaga itu. Fang Rulong melakukannya, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu mundur, ucap Fang Rulong. Setelah penjaga pergi, Ji Boyuan berlutut di tanah dan bersujud, aku Ji Boyuan adalah bawahan dari adik laki-laki kepala rumahmu. Tidak menunggu kata-kata Ji Boyuan, Fang Rulong melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan menyela, jangan katakan itu tidak berguna, bicarakan saja, ucap Fang Rulong. Ya, Ji Boyuan bersujud, lapor kepada Kaisar Abadi, manajer umum Fang dan Xiao Xiancheng Grand Marshal Bai Yuan dan putranya, pergi ke Jiutian Xianhai untuk menangkap Tan Yun, namun mereka dibunuh oleh Tan Yun, ucap Ji Boyuan. Mendengar ini, Fang Rulong tiba-tiba menoleh ke belakang dan menjadi marah. Apa yang kamu katakan, manor saya sudah mati, ucap Fang Rulong. Ji Boyuan bersujud, dengan gemetar berkata, ya, Kaisar Abadi, ucap Ji Boyuan. Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan menggertakkan giginya, katakan padaku, apa yang terjadi? Bukankah Tan Yun di ranah Kaisar Abadi, bagaimana dia bisa membunuh kepala perwira? Kepala rumah abadiku berada di peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Ada juga Bai Yuan, Grand Marshal Xiao Xiancheng yang juga berada di peringkat ke-11 alam Kaisar Agung. Selain itu, Kaisar Abadi ini telah mendengar bahwa dua putra Bai Yuan, dengan kekuatan alam Kaisar Agung, bagaimana dia bisa mati, ucap Fang Rulong. Mendengar ini, Ji Boyuan berkata dengan jujur, melapor kepada Kaisar Abadi, Tan Yun memang Kaisar Abafi beberapa dekade yang lalu. Tapi sekarang dia adalah peringkat pertama dari alam Kaisar Agung. Kedua putra Bai Yuan dibunuh oleh Tan Yun dalam hitungan detik. Aku mengetahui melalui akal sehatnya bahwa meskipun Tan Yun adalah orde pertama alam Kaisar Agung, dia memiliki kekuatan untuk melompati peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Sangguan Chong, Master Sekte dari Sekte Abadi 9 Surga Xianhai yang disebut Saudar Tan Yun. Orang ini adalah kaki tangannya, ucap Ji Boyuan. Setelah mendengar ini, mata Fang Rulong dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan yang luar biasa. Siapa Tan Yun ini? Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar memasuki alam Kaisar Agung. Jika yang dikatakan benar, maka dengan kekuatan tingkat pertama dari alam Kaisar Agung, dia melompati kekuatan peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Kemampuan lompatan seperti itu,
Kaisar abadi ini belum pernah melihatnya sebelumnya, aku mengerti. Tan Yun bukan basis kultivasi tingkat pertama dari alam Kaisar Agung. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya, Tan Yun. Sangguan Chong. Kaisar abadi ini harus menangkapmu dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, ucap Fang Rulong. Fang Rulong memandang Ji Boyuan, dan berkata dengan dingin. Kamu mundur, ucap Fang Rulong. Baik Kaisar, ucap Ji Boyuan bangkit dari tanah dan pergi. Setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.